selama ini ketika Pak Wicaksono mendikan ketemu di Mekah dan sebagainya, saya bingung apa iya ke Mekah barang, masih belum yakin saya. Tapi ya tak yakin-yakinkan saya berusaha. Karena pertama adalah jika Allah menghendaki, jika Tuhan menghendaki pasti jadilah apa yang dikehendaki. Itu contohnya nangis. Saya sudah berusaha untuk tersenyum, untuk mereka kembali kita takut balik, tidak bisa, masih kudu nangis. Padahal enggak, dari awal enggak punya perasaan apa-apa, happy saja saya. Iya, ketemu jenengan, ketemu orang cantik, wah luar biasa saya. Yang sepuh, yang muda belia, kayak yang putih masih 17 tahun yang mati ya, belakang itu. Nah, yang tung 67 bedanya sama Pak Amin Maul 76 ya. 76 jauh tidak apa-apa. Ya, jadi sampai saya deprok di bawah itu, betul ini enggak rekayasa saya. Ya, saya tidak rekayasa itu, betul-betul enggak kuasa menahan tangis itu. Seperti keluar dengan sendirinya. Apa itu? Sekelas membayangkan anak saya lewat. Apa ini? Ketika di suatu terapi, sudah tidak mau anak saya itu sifatnya begini, tidak pernah bilang dengan saya kalau dia sakit. Yang namanya kanker itu katanya kayak cengkeram paku katanya begini. Apalagi sepertiga lambung telah dipotong, 25% hatinya juga dipotong oleh dokter ternama, Dr. Joni Sueb, Jawa Tengah, yang ada di Karyadi. Nah, ketika dibelah dari ulu hati sampai pusat, kondisinya ternyata fine saja, baik-baik saja, nggak ada tensi yang turun, nggak ada macam-macam, normal. Dari operasi kemudian langsung ke ruangan biasa. Hampir 3 hari tidak makan, tidak minum, sulit dari infus. Hari keempat boleh makan. Nah, setelah selesai ternyata dokter memvonis begini, pasien itu bertahan 1 bulan hebat. Saya pas lewat karena mau ke ruang itu, saya kaget, terkejut luar biasa. Kemudian setelah ini sekilas tentang nanti kenapa kok saya jadi berpikir kenapa ini kok nggak dulu saja bertemu dengan saya. Nah itu nah tadi ya, HP ini ya. Indonesia biar nggak wah terbawa nanti nangis, nggak usah nangis, nggak usah, kita bahagia, kita happy saja di sini. Nah, jadi ketika perawat ya mohon maaf ini mungkin agak lain dari yang lain. Anak saya itu sampai membersihkan, mau dioperasi, tangan saya yang diminta membersihkan. Enggak mau ibunya. Dan ibunya pintarnya luar biasa dan cantiknya luar biasa. Iya, karena ada anaknya di sini. Nanti kan dia cerita ke sana, terus nanti uang saku saya tambahinnya, Mas, tambahin. Ya, saya bersihkan semuanya. Hingga setelah selesai operasi ganti pempes saya, tangan saya. Jangan suster, ayah saya saja. Ya sudah saya lakukan dengan senang hati. Suster, tidak boleh, ini harus saya. Ini SOP-nya begitu. SOP itu apa? SOP. Standar operasi prosedurnya kan begitu. Nah terus perawatnya akan marah-marah lapor ke dokternya. Dokter, pasien ruang 13 begini-begini. Sudahlah, biarkan apa yang diinginkan. Kenapa dokter? Prediksi kedokteran 1 bulan bertahan, hebat dia. Wah, lemes saya setelah itu. Kemudian saya nggak cerita sama anak saya, nggak cerita. Nah, terus bagaimana caranya? Kemoterapi. Makanya saya bilang seorang dokter Amerika itu bukan sesuatunya untuk obat, bukan. Iya, dia kata nafas sehat. Tahu dari dulu mungkin ceritanya lain lagi ceritanya. Dan saya nggak cerita begini, mungkin begitu ya Pak Ibu. Nah, sudahlah lewat itu. Nah, setelah dalam perjalanan ada terapi. Ini mau kan dokter sudah nggak mau sampai ke Jogja, pulang pergi ke Pak Umarul Yahya yang dengan ini Benalu teh. Itu memang bagus, tapi bagi yang bukan hati. Ketika hati sudah dipotong sudah lain lagi asalnya. Anak saya kata sakit tapi tidak pernah cerita sama saya, ceritanya sama saudaranya lagi yang namanya Mbak Ida. Mbak Ida
Sebenarnya Kiki itu sakitnya luar biasa, kayak dicengkram-cengkram, kayak paku, tapi tidak pernah bercerita sama ayah. Kenapa? Kiki tidak pengen melihat air matanya ayah jatuh. Alhamdulillah anak saya begitu hebatnya. Nah terus akhirnya ke Gawe di sana juga. Itu sangat luar biasa ya Allah, saya melihat seperti pingsan. Tapi kami pengen sembuh ketika dokter sudah tidak bisa lagi. Justru di situ ternyata malah petakannya, muntah darah. Bawa ke Martirabi lagi. Dokter Bambang, sudah saya katakan Pak Yu tidak bisa. Ya sudahlah, bisa-bisanya baru menangani apapun, yang penting selamatkan aja. Sudah 3 hari terakhir di situ. Itu anak saya. Nah, dan ketika anak saya meninggal, saya tidak nangis, tidak. Saya pernah mengatakan, wah Pak Yu tegar ya, hebatnya. Saya nangisnya itu ketika utusan almarhum Pak Hamid datang ke rumah Pak Yudi, tetap ikut seleksi kepala sekolah. Dian Waras Gendong, saya bilang begitu. Iya Pak Junedi yang diutus Pak almarhum Pak Hamid, Wakil Bupati, ya ke rumah saya, harus berangkat jam 10 dimakamkan. Saya suruh tes kepala sekolah. Yudi masih waras nih, oredan pangkat. Saya bilang begitu. Bukan makan Pak Yudi, ini prosedur Pak Yudi, karena ini jatahnya jenengan. Terus kakak kami semua tamu maka Pak Yudi jam 3 jam 4 lah. Ya sudah, saya berangkat jam 4. Nah itu waktu itu memang saya akui, saya neteskan air mata di ruangannya Pak Abdul Hamid sambil mengerjakan 10 soal. Saya kerjakan semua, termasuk makanya saya lihat gambar yang di sini. Oh berarti kalau orang yang harus gambar semuanya. Gambarkanlah wujud manusia. Saya gambar semua, termasuk alat kelaminnya semua saya gambarkan semuanya. Ternyata benar. Meskipun setelah tes berakhir ternyata bukan saya jadi kepala sekolah, itu anugerah Tuhan, bukan saya. Bapak itu sedih tidak sedih. Nah di sini tempat ini saya tidak prok Bapak itu, tidak kuasa saya. Setelah lidah ditekuk, ya kemudian mata terpejam, meningkan, damaikan dan sebagainya, sudah berdamai-damai saya ibaratnya begitu. Nah setelah itu semua konsentrasi, kok tiba-tiba air mata dan rasanya nelongsor luar biasa ini, yang saya katakan nggak masuk akal ini, nelongsor, betul nelongsor saya. Setelah menangis, kemudian saya kembalikan lagi, tidak, saya harus diam, saya berlangis. Mungkin terganggu semua, karena saya yang ganggu enak ini, ya, ganggu saya yakin banyak terganggu. Nah kemudian setelah itu, ketika saya mulai berusaha konsentrasi lagi, nangis lagi, sampai nggak kuat, hingga ada yang ngangkat saya lemesnya, betul-betul lemes saya. Sekarang sehat, saya pancak ya, kuat. Ngangkat saya loh Pak. Alhamdulillah. Perasaan Mas Aris. Mas Aris dibilang bukan Mbak Upi, aman ya. Sudah aman ini. Aman. Dari Alhamdulillah dapat satu lagi di Mbak Upi. Di WA aja dibuka itu ya WA saya. Nah itu yang demikian ini, jadi saya ternyata benar ya. Saya bilang tidak masuk akal, tidak masuk. Memang itu bukan berarti saya cengeng, itu tidak. Meskipun kadang saya ngeluarin air mata, bukan berarti saya cengeng karena terenyuh saja. Kalau kemarin memang saya tidak puasa, betul itu. Padahal dengan nafas kok bisa memori yang dulu seolah diungkapkan saat ini, dituangkan, ditumpahkan begitu. Kalau masalah kaki kayak mengambang, kayak terbang, sering saya di sini ya. Saya juga heran, kok bisa? Malah senang saya. Bisa ngenang ini, kepenak ini. Iya betul sih, karena ringan saya, betul. Saya sadar Mas, misalkan Mbak Nadia batuk, yang lain Dehem, kemudian Yantung juga batuk, saya dengar misalnya begitu. Wong blotak ngerer. Allahu Akbar, alhamdulillah mimbar ini. Nah semua ini Bapak Ibu rasanya bengkek dan sebut mencolot aku yang cepat. Waduh, sama ya. Terus Pak Adi begini, waduh, iya. Terus saya sendiri dibangun oleh Pak ini Pak Marno. Iya. Menurut Pak Adi lagi action. Aku memang Pak bisa tau orang, tapi kelingan
ojo di ngono-ngono ke, ojo di action-action ke, pokoknya biasa wae, nah ini biasa mawon. Nah itu saking kesenangan. Tapi ketika sudah enjoy nyaman rasanya, kok cepet mensin, kok coba bebas kok sih. Nah itu Bapak Ibu. Jadi makin nyaman makin enak. Nah insya Allah kami pun terima kasih akan berlatih. Saya yakin teman-teman di sini adalah saudara kami semua di sini tanpa ada perbedaan apapun. Yang bedakan adalah karena orang tua kita nggak sama itu saja nih. Tapi kalau berdasarkan Adam kita satu keluarga, tenang saja. Adam itu satu, terkenal Tuhan. Ya, kita adalah bagiannya. Cuma saya dilahirkan ketika lampu gelap, kalau ini lampunya terang benderang. Itu bedanya. Cik Meki juga begitu. Nah, Pak Hok juga begitu nih. Ya. Itu yang lampunya terang-terang satu buat slot. Saya nambah kriuk-kriuk saya. Nggak wajar, tenang dibilang, nggak usah sedih ya. Anti karat yang penting. Jadi itu nih Bapak Ibu nih, yang akan kelamaan. Siap, satu pertanyaan. Setelah berlatih menghabiskan air mata, apa yang dirasakan di hati? Nyaman sekali, plong saya, nggak punya beban, hutang saya hilang semua, lunas semua ya. Alhamdulillah nggak punya hutang sekarang. Ya. Kenapa? Bu kondisi nyawur ke siapa saya nggak tahu. Itu Pak Cahyono setelah saya menangis, beban itu hilang. Seperti saya nggak punya beban. Ya. Jadi happy, enjoy saja. Esok pagi di sekolahan dengan anak-anak didik kami, Pak, kok kelihatan cerah? Apa iya? Ya, saya bilang, iya. Memangnya sebelumnya hanya lampu 5 watt Pak. Sekarang 50 watt sudah cemerlang. Nah begitu. Anak-anak biasanya dekat dengan kami baik.